Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Asyah Mutmainah. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan analisis terkait dengan artikel dan juga video untuk pokok bahasan pada diskusi sesi kedua. Adapun di sesi kedua ini, tema yang diangkat adalah pendidikan berwawasan multikultural. Artikel yang akan menjadi pokok bahasan dalam diskusi kali ini yaitu adalah artikel berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Industri 4.0, literatur review yang ditulis oleh Yuli Sudargini dan juga Agus Purwato, di mana ini merupakan artikel literatur review yang fokuskan pada pentingnya pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia, di mana karena adanya globalisasi, kemudian perkembangan revolusi industri 4.0, sehingga terjadi berbagai konflik sosial yang bersumber dari keragaman etnis, kemudian budaya, suku, dan juga keragaman-keragaman lain, yang mana hal ini perlu suatu upaya pendekatan agar tidak terjadi konflik-konflik tersebut, dan juga untuk mendukung perkembangan di negara ini dalam berbagai aspek. Dalam melakukan lima hal penting yang dapat diambil pelajaran atau merupakan poin penting pada artikel ini, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan multikultural di tengah kemajuan teknologi, di mana disebutkan pada artikel ini bahwa kemajuan teknologi di era revolusi industri ini membawa banyak kemudahan maupun manfaat, tapi juga ada masalah atau konflik yang dapat timbul dan juga bisa mengganggu nilai-nilai seperti toleransi, empati. Karena ketika interaksi sosial itu berkurang, maka anak-anak itu akan mengalami konflik-konflik sosial, terutama dalam memahami konsep multikultural. Oleh karena itu, ditekankan pada artikel ini bahwa pendidikan multikultural hadir sebagai jawaban untuk menjaga agar nilai-nilai maupun karakter baik ini dapat terus terpelihara pada anak-anak maupun pada manusia secara umum, sehingga tidak tergerus atau tidak terbawa oleh akibat dari revolusi industri. Kemudian poin penting lainnya yang nomor 2 yaitu pendidikan multikultural sebagai fondasi karakter dan identitas bangsa. Seperti hal yang disebutkan pada poin 1, pendidikan multikultural ini tidak sekedar mengajarkan tentang perbedaan, tapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang merupakan jati diri bangsa, seperti religius, kejujuran, toleransi, cinta tanah air. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya mengenal budaya lain, tapi juga belajar menghargai budaya-budaya tersebut, sehingga tercipta generasi yang berkarakter kuat dan bangga akan identitas nasionalnya. Kemudian poin ketiga yaitu sekolah dan keluarga sebagai ujung tombak, di mana disebutkan pada artikel ini bahwa pendidikan multikultural harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu adalah sekolah dan keluarga. Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar atau menimba ilmu, tapi juga untuk membangun paradigma inklusif, di mana di sini juga kita bisa menanamkan nilai-nilai multikultural tadi ya, untuk bagaimana tidak adanya bias gender, kemudian tidak adanya antipati atau diskriminasi. Sementara itu, selain di sekolah juga keluarga berperan penting dalam pendidikan multikultural, karena keluarga juga adalah tempat terlama anak menghabiskan waktu, sehingga anak diharapkan melalui keluarga, yaitu lingkungan pertama yang mereka hadapi, dapat dikenalkan nilai-nilai yang menghormati terhadap perbedaan atau terhadap multikultural. Kemudian poin yang keempat
yaitu strategi nyata untuk menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Di mana pada artikel ini tidak hanya disebutkan secara teori saja, tapi juga memberikan contoh bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan pendidikan multikultural, seperti contohnya menghargai keragaman bahasa, kemudian menghargai kemampuan setiap anak, membangun empati, kemudian mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum, dan juga melalui berbagai pendekatan sehingga sekolah dapat menjadi miniatur masyarakat yang saling menghargai terhadap berbagai perbedaan. Kemudian yang kelima, pendidikan multikultural sebagai bekal menghadapi perubahan zaman. Seperti pada poin 1 dan 2, di sini ditekankan juga bahwa pendidikan multikultural bukan hanya program saat ini saja, tapi merupakan program yang dapat berdampak panjang. Karena apa? Karena anak-anak ini akan terus bertumbuh, berkembang, dan ketika dewasa nanti akan melihat perbedaan yang semakin banyak, sehingga pendidikan multikultural adalah hal yang penting yang harus mereka miliki, yang harus mereka eh, apa eh, tanamkan ya dalam diri mereka, gitu, bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar dan mereka harus bisa memposisikan diri untuk dapat menghargai berbagai perbedaan-perbedaan tersebut, tapi juga tetap memiliki jati diri yang kuat. Dengan bekal pemahaman multikultural, generasi penerus bangsa Indonesia diharapkan juga dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai atau karakter-karakter positif yang dimiliki oleh bangsa kita. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana pengalaman kegiatan dan program pendidikan multikultural yang pernah saya terapkan dalam lingkungan sekitar saya, di mana di sekolah saya sendiri di SD Tafis Utruja Kota Depok. Meskipun di sini seluruh siswanya beragama Islam, namun latar belakang budaya seperti suku, mereka semua memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi landasan penting bagi kami untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural. Nah, sekolah kami juga mendapatkan banyak dukungan dan inspirasi dari pemerintah maupun masyarakat sekitar, sehingga upaya pengembangan program pendidikan multikultural dapat berjalan dengan baik. Adapun berikut ini beberapa pengalaman yang telah kami lakukan dalam upaya mewujudkan pendidikan multikultural. Yang pertama, melakukan pembekalan kepada siswa tentang pentingnya menghargai keragaman budaya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Pembekalan ini secara umum dilakukan ketika di kelas maupun ketika ada kegiatan-kegiatan. Yang kedua, yaitu tentu saja pembekalan kepada guru, karena guru adalah yang mengajar siswa, yang memberikan arahan mengenai konsep. Guru ini dibekali mengenai konsep pendidikan multikultural dan pemahaman mendalam tentang keragaman budaya agar dapat mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi keragaman budaya dalam mata pelajaran, yang dimana di sini tidak hanya sebatas dalam pelajaran pendidikan Pancasila, tapi juga dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, seni budaya, sehingga anak-anak dapat lebih memahami aplikasinya di dalam mata pelajaran yang lain, dan bahwa nilai-nilai multikultural ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan kita. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dengan tema budaya. Mesti misalnya presentasi budaya daerah, kemudian pengenalan bahasa daerah ya. Di sini di Jawa Barat itu adalah bahasa Sunda. Kemudian penjelasan makna dan nilai dari masing-masing budaya. Kemudian yang kelima yang sudah kami lakukan juga yaitu praktik kesenian daerah gitu, sehingga anak-anak dapat semakin mengetahui, memahami tentang kesenian-kesenian daerah, di mana daerah yang kami kenalkan ke anak-anak tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi ada dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu. Beragam. Dimana praktik kesenian ini ada menyanyikan lagu daerah, memainkan alat musik tradisional, kemudian menggunakan pakaian adat, menampilkan tarian daerah untuk memperkaya pemahaman dan pengalaman siswa. Selanjutnya, berikut ini langkah-langkah konkret yang kami lakukan untuk menciptakan lingkungan multikultural di sekolah.
di mana yang pertama yaitu tentu saja mengembangkan kurikulum yang inklusif dengan memasukkan tema keragaman budaya secara terstruktur ke dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan agar lebih peka terhadap perbedaan latar belakang budaya dan mampu menciptakan pembelajaran maupun kegiatan belajar yang menghargai keberagaman. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan rutin bertema budaya seperti Pekan Budaya, Festival Budaya Nusantara biasanya di akhir semester, di mana siswa dapat menampilkan dan mengenalkan budaya daerah masing-masing. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan penghormatan terhadap budaya, di mana karena kami adalah sekolah tahfiz yang nilai-nilai agama cukup kuat, kami juga menginternalisasikan juga nilai-nilai budaya sehingga kami juga menjadi anak-anak dapat menghormati juga nilai-nilai budaya yang positif. Sehingga siswa memahami bahwa ajaran agama mendukung sikap saling menghargai dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kemudian yang kelima, membangun kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar agar pendidikan multikultural tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitar yang dapat mendukung proses pemahaman anak secara menyeluruh. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah analisis tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari short film New Boy, di mana ini ditautkan di halaman e-learning. Di sini saya mengambil 4 poin utama dari film ini. Yang pertama yaitu daya tahan anak menghadapi perubahan, di mana pada film ini diperlihatkan bahwa tokoh utama yaitu Joseph ini adalah seorang anak Afrika yang tiba-tiba harus menyesuaikan diri di sekolah yang baru di Irlandia. Dimana kita bisa melihat di sini bahwa dia berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tiba-tiba, di mana dia menghadapi perubahan budaya di Irlandia ini. Meskipun dia memiliki masalah, trauma, tapi dia tetap berusaha, di mana kita bisa melihat daya tahan ya dari Joseph ini untuk terus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya untuk memberikan dukungan psikologis dan empati pada anak-anak yang mengalami masa transisi kehidupan yang berat. Kemudian, poin yang kedua yaitu dampak trauma pada kehidupan sekolah, di mana di film ini juga disyaratkan bahwa Joseph membawa luka dari pengalaman masa lalunya yang terkait mungkin konflik atau kehilangan, yang hal ini mempengaruhi cara interaksinya dengan lingkungan barunya. Kemudian, sehingga kita dapat mengetahui bahwa perilaku seorang anak di sekolah seringkali bukan hanya karena kepribadiannya gitu, tapi juga hasil dari pengalaman hidup yang di dalamnya kadang-kadang mungkin ada trauma masa lalu yang berdampak signifikan bagi anak tersebut. Poin ketiga yang dapat diamati atau ditarik poin pentingnya dari video ini yaitu adalah tentang perundungan, di mana pada karakter yaitu Christian Kelly, film ini menyoroti bagaimana anak-anak dapat menggunakan kekuasaan atau intimidasi untuk menegaskan dominasi, terutama terhadap anak yang baru. Ini adalah cerminan bagi pendidik dan juga orang tua agar lebih peka terhadap dinamika sosial di antara siswa, dan agar kita dapat harusnya lebih aktif menciptakan lingkungan yang inklusif. Yaitu salah satu caranya tadi yaitu kita melakukan pendidikan multikultural. Kemudian yang keempat, peran guru dan lingkungan sekolah ini adalah hal yang sangat penting. Tentu saja guru dalam film ini digambarkan tidak sepenuhnya memahami atau merespon kebutuhan emosional Yosef. Ini menyadarkan kita betapa pentingnya bagi para pendidik atau guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga peka terhadap latar belakang, kemudian kondisi psikologis peserta didik, terutama mereka yang berasal dari budaya atau memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga diharapkan setiap siswa ketika berada di kelas dengan kondisi nyaman, kemudian guru dapat menerapkan lingkungan yang saling menghargai antara satu dengan lain, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan seperti budaya, kemudian ras, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.